أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Al-ayah Al-Imran surah Al-Imran. Ma'asyiral muslimin rahikumullah. Kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan bulan puasa ini. Oleh karena itu, tidak hanya itu syariat yang disyariatkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita diberi amanah oleh Allah di muka bumi ini, sebagaimana ayat suci yang saya tadi bacakan, bahwa jadilah engkau umat yang terbaik yang dilahirkan di muka bumi ini untuk melaksanakan amanah Allah, melaksanakan dan menegakkan kebenaran dan mencegah yang mungkar. Semoga kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, itulah amanah yang diberikan kepada umat Islam. Yang tidak ada amanah yang diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Karena hanya umat Nabi Muhammad sajalah atau pengikutnya yang memungkinkan untuk menegakkan kebenaran dan mencegah yang mungkar di muka bumi ini, khususnya kita di Indonesia. Senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, itu adalah merupakan tantangan yang paling besar bagi kita sebagai amal jariah kita. Disuruh, diamanai oleh Allah untuk selalu menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Dan inilah tugas dan amanah dari Allah langsung dari Dia kepada umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia, di negara Republik Indonesia ini, sebagai suatu pengingatan kita. Jika sekiranya tokoh-tokoh Islam yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam di muka bumi, yaitu di Indonesia, sejak dari dulu sampai sekarang, jika dia memang adalah orang-orang yang tidak ikhlas, tidak patuh dan tidak taat kepada Allah, dia menjadi pengkhianat. Kita ingat sejarah di Jogja pada waktu itu, kres pertama dan kedua, berkumpul semua para pejuang-pejuang Islam untuk mengusir penjajah. Ketika itu Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta dan dipenjarakan. Makanya ketika waktu itu ibu kota negara Indonesia pindah ke Jogja. Tapi alhamdulillah, dengan tekad yang kuat umat Islam bersama dengan pemimpin negara Islam Mataram, yaitu Hamengkubuwono ke-9, jika dia tidak ikhlas, jadi pengkhianat agama Allah, dia tidak melindungi Soekarno. Dia tidak melindungi Soekarno. Sudah ditangkap dengan hak. Berkumpul, ada Dobre, ada
ada Kartosuwiryo, ada Kahar Musaka, ada Panglima Sudirman, ada Andi Patlata, ada Panglima Yusuf, ada Soeharto waktu itu, dan terakhir ada Hamengkubuwono ke-9 sebagai tuan rumah. Kalau dia mau mengkhianati Soekarno pada waktu itu dan pemimpin-pemimpin lain, tinggal ditendang bola. Mau menjadi negara apa saja, apalagi Yogyakarta sudah menjadi negara Islam sebelum NKRI lahir. Dan ini semua adalah keikhlasan dari orang-orang Islam, pejuang-pejuang Islam dalam membela negeri ini, mengusir penjajah. Dan sampai sekarang situsnya masih ada di Yogyakarta. Kalau bapak-bapak mau menyaksikan semuanya itu, masih ada semua situsnya. Bukti-bukti sejarah yang ditulis oleh pengarang sejarah, penulis sejarah Inggris, bukan orang Indonesia yang nulis, yaitu namanya Peter Carey, orang Inggris, dan sampai sekarang masih hidup. Doakan mudah-mudahan ini dapat terlaksana acara. Kita mengadakan ada dialog nasional tentang eksistensi NKRI di Indonesia, terhadap kaitannya dengan para perjuang-perjuang Islam dalam mengusir penjajah Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini berbuat perenungan bagi kita semua, bahwa memang tidak bisa dipungkiri pejuang-pejuang Islam Indonesia terhadap komitmen dia, jasa-jasanya. Itulah yang mau dilupakan orang. Itulah yang mau dihapuskan orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Kenapa tidak bertanggung jawab? Dan sudah terbukti bahwa perda-perda syariah di Indonesia dihapuskan. Padahal itu adalah perintah konstitusi. Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia, TAP MPRS nomor 25 tahun 65. Pasal 29 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa pemerintah negara melindungi setiap warga negara Indonesia di dalam melaksanakan syariat agamanya masing-masing. Baru-baru saja kita mengalami ujian yang berat bagi umat Islam di Indonesia. Sholat tidak bisa melaksanakan syariat agamanya. Sholat harus renggang-renggang. Inilah bukti-bukti orang berusaha bagaimana ingin menghancurkan Islam di Indonesia dengan politik oligarkinya. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini ada manfaat bagi kita untuk merenungkan kembali bagaimana jasa-jasa pejuang-pejuang Islam terhadap lahirnya NKRI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.